Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi kasus lapangan, yaitu mengenai gumboro. Next. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada Kak Domingas Pereira dengan NIM 1609511129. Yang kedua ada Ibu Ayu Putu Arista Dewi dengan NIM 18026. Kemudian selanjutnya ada Putu Devindia Trisna Suciada dengan NIM 18030. Kemudian ada Umi Reston dengan NIM 18032. Ada Igede Galias Pranadinata dengan NIM 18043. Kemudian saya sendiri nama Ayu Kayanti dengan NIM 18045. Next. Di sini studi kasus lapangan yang kami bahas yaitu sebagai berikut. Pada suatu peternakan unggas yang terinfeksi penyakit gumboro akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi peternak. Jelaskan berbagai kerugian yang ditimbulkan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Permasalahan utama yang merupakan tantangan terberat di peternakan unggas adalah munculnya penyakit. Salah satunya yaitu penyakit gumboro. Penyakit gumboro merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan terjadinya kegagalan sistem kekebalan tubuh atau yang biasa disebut dengan imunosupresif. Banyak peternak mengetahuinya di saat penyakit gumboro tersebut sudah sangat fatal atau sudah parah, sehingga sulit untuk diatasi dan menyebabkan kerugian bagi peternak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan umum tentang penyakit gumboro. Penyakit gumboro itu sendiri disebabkan oleh virus yang berbentuk icosahedral yang terdiri dari 2 segmen untayan ganda RNA yang termasuk dalam famili Bernaviridae. Pada awalnya, IBD ditemukan di daerah Delaware di daerah bagian Amerika Serikat pada tahun 1956, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia dan pada akhirnya mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Bogor sekitar tahun 1983. Infeksi pada umumnya masuk melalui oral bersama pakannya yang terkontaminasi virus, kemudian masuk bersama ke dalam usus. Diagnosis dapat dilakukan berdasarkan perubahan patologik yang diperkuat dengan deteksi antigen virus dengan teknik imunohistokimia. Next. Di sini ada gejala klinis. Gejala klinis yang terlihat sangat tergantung dari strain virus yang menginfeksi ayam, jumlah virus yang masuk, umur, galur ayam, rute inokulasi, dan keberadaan antibodi penetralisasi. Gejala klinis yang parah kemungkinan disebabkan respon proinflamasi yang tinggi pada saat infeksi. Beberapa gejala klinis yang timbul itu seperti ayam lesu, nafsu makan menghilang, sayap menggantung. Selain itu juga sering ditemukan gejala seperti diare dan juga kotoran yang menempel pada kloakanya. Baik, selanjutnya mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit gumboro. Next. Kerugian akibat penyakit gumboro bagi peternak. Yang pertama, kerugian berupa angka mortalitas tinggi, penurunan produksi daging, penurunan produksi telur, peningkatan biaya manajemen serta bersifat imunosupresi yang berakibat ayam menjadi lebih peka terhadap berbagai jenis infeksi. Yang keenam ada pengangguran kesempatan kerja. Yang ketujuh ada gangguan pada industri perunggasan dan industri pakan. Next. Selanjutnya ada kerugian secara serologis, di mana ditemukan reaktor positif penyakit gumboro. Yang kedua, penurunan kemampuan antibodi terhadap penyakit ND. Yang ketiga, kegagalan terhadap penyakit ND. Terus yang keempat, meningkatnya kerentanan Marek disease atau MD. Dan yang kelima, ada kegagalan vaksin terhadap penyakit Marek. Next. Kerugian ekonomi lainnya akibat gumboro yaitu adalah kegagalan dalam melakukan program vaksin sangat berdampak pada peternakan, sehingga
sangat perlu kita mengetahui pentingnya menghitung dampak ekonomi vaksinasi tersebut. Yang kedua ada pentingnya dampak ekonomi dari vaksin, yaitu dapat mengurangi kehilangan produktivitas yang disebabkan oleh penyakit dan kematian, serta menghemat uang dalam perawatan potensial sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Next, kerugian akibat gumboro lainnya juga, penyakit ini secara ekonomis sangat merugikan karena dampaknya pada gangguan pertumbuhan, kurangnya efisiensi pakan dan kematian yang ditimbulkan, serta meningkatnya biaya pemakaian obat-obatan dan disinfektan. Yang kedua ada mortalitas mencapai dengan 56-0,9% pada ayam pedaging dan 25,08% pada ayam petelur. Next, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu kontrol penyakit. Next. Kontrol penyakit gumboro dapat dilakukan yang pertama dengan vaksinasi. Vaksinasi pada ayam bibit merupakan langkah terpenting untuk mengendalikan IBD karena antibodi yang diproduksi induk akan diturunkan melalui telur kepada anak. Monitoring titer antibodi perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui apakah ayam telah memberikan respon yang baik atau untuk mengetahui aplikasi vaksin sudah dilakukan dengan benar atau belum. Kedua, pada ayam pedaging, waktu vaksinasi tergantung pada titer antibodi maternal pada anak ayam. Titer antibodi maternal yang tinggi akan menetralisasi virus yang berasal dari vaksin. Jadi hanya sedikit respon kekebalan aktif yang akan dihasilkan, sehingga ayam akan mudah terinfeksi penyakit karena antibodi yang menurun. Selanjutnya, vaksinasi IBD pada embrio ini merupakan alternatif vaksinasi yang memberikan kelebihan dibandingkan dengan vaksinasi setelah menetas yang umum digunakan. Hal ini disebabkan karena vaksinasi in ovo, titer antibodi maternal tidak perlu dimonitor untuk menentukan kapan vaksinasi harus dilakukan. Next. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosecurity dan manajemen penanganan penyakit. Yang pertama, upaya untuk melaksanakan biosecurity yaitu dengan melakukan disinfeksi terhadap orang, peralatan atau kendaraan yang melintas antar kandang. Fenol dan formaldehid telah terbukti efektif digunakan untuk disinfeksi kandang dan lingkungan yang terkontaminasi. Antibiotik dengan jumlah seminimal mungkin diberikan pada kasus infectious bursal disease yang disertai infeksi sekunder oleh bakteri. Pemberian larutan elektrolit atau multivitamin sangat bermanfaat pada kasus penyakit yang berlangsung lama yang disertai penurunan nafsu makan. Ventilasi yang baik, suhu ruangan yang hangat, dan air minum yang bersih akan mengurangi kematian. Setelah ayam dipanen, kandang harus dikosongkan dari semua unggas. Kandang harus dibersihkan dan disinfeksi. Fumigasi perlu dilakukan menggunakan formaldehid dan kalium permanganat. Karena kandang harus dikosongkan minimal 3 minggu setelah dilakukan fumigasi untuk dapat dilakukan lagi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.